selain daripada novel, Eswold juga menulis tentang itu, bahwa istilah yang lebih familiar sebelum munculnya Kutai ya. Itu adalah Nusantara. Dan ini sebenarnya sudah lama referensi itu, cuma nanti ketika isu perbincangan ini hangat kembali ya. Maka data itu muncul kembali di permukaan, dimunculkan di permukaan. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Ya, kita jumpa lagi dengan Pak dosen muda kita, Pak Aksa Al-Bimawi, dosen sejarah UIN Alauddin Makassar. Nah, beberapa waktu terakhir ini Sobat Renaissance sedang hangat dibincangkan soal pemindahan ibu kota. Ibu kotanya itu di Kalimantan Timur ya. Tapi kita tidak akan membincang mengenai urgensi dan signifikansi pemindahan ibu kota. Tapi yang menarik itu adalah penamaan ibu kota menggunakan nama Nusantara. Dan ini juga menuai polemik nih. Ada yang bilang Jawa sentris, ya kan? Dan lain-lain. Nah, kita akan bincang nih, Aksa. Nah, masalah Nusantara ini, nama Nusantara itu sejak kapan sih dimulai digunakan? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang baru-baru ini ada wacana yang seksi diperbincangkan di Indonesia tentang persoalan pemindahan ibu kota negara. Secara historis, sebagaimana yang diputuskan oleh Presiden kemarin bahwa ibu kota baru ini namanya Nusantara. Itu juga menuai polemik kan? Karena itu saya membaca bahwa Nusantara itu ini dari sisi historisnya sebenarnya sudah ada sejak abad ke-12. Lama ya? Sampai rentang waktu abad ke-16. Yang pertama itu di Kitab Negara Kertagama itu sudah dijelaskan nama Nusantara. Nama Nusantara itu sendiri. Nanti ketika pemerintahan Hayam Wuruk dan nanti ada Mahapati yang bernama Pati Gajah Mada menjadi Mangkubumi pada saat itu, dia pernah bersumpah lamun huwus kalah Nusantara isung amukti pelapa. Jadi sebelum kutaklukkan Nusantara maka saya bersumpah untuk tidak makan buah palapa. Nah, ini adalah salah satu awal adanya penamaan daripada Nusantara itu sendiri. Tapi bahasa Nusantara itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. Secara morfologi kan berasal dari dua kata, Nusa dan Antara. Nusa itu adalah pulau, Antara itu bisa dimaknai sebagai di luar atau seberang, jauh. Sehingga Nusantara itu adalah daerah, bisa dimaknai sebagai daerah di luar Jawa, karena Gajah Mada melakukan penyatuan era itu untuk wilayah di luar Jawa. Dan bisa juga Nusantara itu adalah beberapa pulau-pulau yang diantarai. Sekaligus ini memberikan satu penegasan bahwa apa yang dikatakan oleh beberapa sejarawan maritim bahwa laut itu bukanlah pemisah dari beberapa pulau-pulau yang ada di Nusantara, tetapi laut itu adalah penghubung daripada laut itu menjadi penghubung bukan pemisah dari beberapa pulau itu sendiri. Jadi ini istilah Nusantara ini menjadi istilah yang memang sudah lama, nanti mencuat lagi pada era 1920-an ketika perdebatan tentang sebuah negara baru oleh Ki Hajar Dewantara memasukkan istilah Nusantara itu sebagai nama calon nama selain daripada Indonesia dan Insulinded pada saat itu. Nanti ketika tahun 1928 oleh Sumpah Pemuda dengan munculnya Indonesia, maka Nusantara itu sudah tidak dipakai sebagai konsep. Selesai perdebatan. Maka selesailah perdebatan dengan wacana Nusantara. Ini adalah satu berkaitan dengan sumber yang saya dapatkan, tanpa menafikan memang ada beberapa sumber-sumber yang lain menjelaskan tentang Nusantara itu sendiri, bahwa banyak referensi-referensi sejarah yang ditulis oleh para sejarawan maupun para antropolog tentang istilah Nusantara. Misalnya Srike menulis tentang Nusantara Indonesia, jadi menggambarkan bagaimana Nusantara, walaupun dalam bukunya itu lebih banyak berbicara tentang pemerintahan Hindia Belanda. Dia tidak memotret
Nusantara yang dimaksud pada saat itu. Di dalam Islam pun misalnya jaringan ulama Timur Tengah ke Nusantara juga menjelaskan tentang wilayah Nusantara. Jadi orang-orang luar menyebut bahwa seluruh daerah sini sebenarnya Nusantara. Bukan Jawi. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, ashab atau asbab al-Jawi itu adalah wilayah al-Jawi, itu adalah wilayah lain dari istilah Nusantara itu sendiri. Yang lebih terkenal. Bahkan jauh sebelum datangnya Islam itu sudah mengenal. Itu tadi kalau kita mengambil referensi sejarah di era-era Majapahit itu sendiri. Tapi kalau ada yang bilang Jawa sentris gimana tuh? Sebenarnya dalam perspektif itu bagi saya ada alasan misalnya kenapa mereka mengatakan Jawa sentris, karena sumbernya dari persoalan negara kertagama itu sendiri. Tetapi untuk dikatakan Jawa sentris saya kira tidak, karena secara nomenklatur Nusantara itu sangat tidak mengukuhkan bahwa Nusantara itu adalah sangat Jawa sentris itu sendiri. Justru Jawa bagian dari Nusantara. Justru Jawa bagian daripada Nusantara. Tidak langsung serta-merta mengatakan ketika orang berbicara Nusantara itu orang berbicara Jawa. Maksud saya ketika orang berbicara Nusantara ya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi termasuk Malaysia itu menjadi bagian daripada wilayah Nusantara. Nanti setelah politik konfrontasi ketika berdirinya Malaysia itu pun sehingga Malaysia nanti menjadi kepulauan Melayu pada saat itu. Padahal lawannya masih satu itu menjadi bagian daripada Nusantara. Ada juga kan Nusantara yang dikaitkan dengan Kutai, gimana tuh? Sebagai wilayahnya. Jadi, kan Kerajaan Kutai punya wilayah dulu kan? Di sumber sejarah yang ditulis oleh Knaper itu ada, dia menjelaskan tentang istilah bahwa Kutai sebelum berdirinya Kutai Martapura itu nama lain daripada nama yang berdasarkan sumber-sumber lisan masyarakat setempat itu dikenal dengan Nusantara, dan itu memang ada di sumber. Kalau Kutai Martapura itu kan berarti zamannya Kudungga, zamannya Hindu, Aswarman, abad ke-6 Masehi, 5 Masehi malah. Ya, itu abad ke-5 Masehi. Artinya jauh sebelum itu. Kalau mengacu pada sumber lisan, maka Nusantara bagi masyarakat Kaltim itu sudah lebih duluan awal. Karena ini kita berbicara sebelum Kerajaan Kutai Martapura. Nanti kalau Islam kan belakangan sekali itu. Kutai Martapura itu kan kalau zamannya Kudunga itu sekitar abad ke-5 Masehi, tahun 400. Iya, 400-an. Masehi. Dan Knaper itu menulis berdasarkan referensi yang mereka dapatkan dari sumber lisan. Selain daripada novel, Eswold juga menulis tentang itu, bahwa istilah yang lebih familiar sebelum munculnya Kutai itu adalah Nusantara. Dan ini sebenarnya sudah lama referensi itu, cuma nanti ketika isu perbincangan ini hangat kembali maka data itu muncul kembali di permukaan, dimunculkan di permukaan. Iya. Kira-kira seperti itu. Terakhir nih kan kalau kita lihat sedikit kita bincang ibu kota, tapi terserah, kita bukan pada pihak mendukung atau menentang ya, tapi kita bincangnya secara historis. Nah, posisi Kalimantan itu kan di tengahnya Indonesia ya. Dulu kalau tidak salah ingat, Soekarno mencanangkan Palangkaraya, ya kan? Cuma ya sekarang bergeser ke arah sedikit ke arah selatan timur ya, dari Palangkaraya. Ya, di Penajam itu di sekitar Teluk Balikpapan. Nah, itu bisa nggak diceritakan kembali ke zaman Soekarno nih, tentang cita-cita Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota di Kalimantan? Ada menarik misalnya keinginan Soekarno kenapa dia ingin memindahkan ibu kota di sana. Memang sebelumnya kalau orang berbicara ingin menguasai Indonesia belakangan maka kuasailah Jawa. Soekarno ingin mematahkan itu, bahwa wacana Jawa sentris dalam konteks keindonesiaan itu dia ingin kikis pelan-pelan. Maka salah satu isu memindahkan ke sana itu adalah sebagai cara bagi Soekarno untuk menempatkan Indonesia dalam posisi adil. Adil yang saya maksudkan tidak lagi sangat Jawa sentris. Di samping pada persoalan keinginan Malaysia untuk mengambil beberapa wilayah yang ada di Kalimantan, maka Soekarno juga berkeinginan untuk mempertahankan Indonesia khususnya di Kalimantan pada saat itu. Maka penempatan ibu kota di Kalimantan menjadi sangat tepat menurut Soekarno. Tapi tempatnya dulu di Palangkaraya.
yang itu berkaitan dengan keinginan daripada Soekarno itu sendiri. Dan maka wacana pemindahan ibu kota di era Jokowi sekarang ini kan bukan wacana yang baru sebenarnya. Itu adalah hanya mengulang daripada itu, dan cuman tempatnya beda. Kalau Soekarno dulu rencananya di Palangkaraya, tapi kan bergesernya nggak jauh sih, nggak jauh, masih wilayah Kalimantan. Nah, era Jokowi ini di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Pasir. Pasir. Nah, yang menarik juga ini Aksa, kan saya kalau Jakarta ini kan ya Batavia sentris, jadi sangat identik dengan Nederland. Bukan cuma Jawa sentris malah, tapi sangat identik bahwa warisan Nederland ini. Batavia kan, Jakarta ini kan. Betul. Jadi ada dua hal mungkin yang ingin dibangun oleh Soekarno waktu itu, mengikis Jawa sentris dan sekaligus mengikis Nederland sentris sebagai penegasan nasionalisme Indonesia yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Nusantara, dan sepertinya atas itu juga di nama ini ya dipakai lagi. Sedikit saya ini ingin mengatakan begini, bahwa Nusantara yang dimaksudkan sebelum Indonesia merdeka itu mencakup beberapa kepulauan itu sendiri. Ini sebagai penegasan bahwa isu orang mengatakan kenapa harus dinamai Nusantara, padahal Indonesia kan nama lain daripada Nusantara. Beda. Nusantara sebagai nama ibu kota negara itu berbeda dengan Nusantara sebagai realitas historis yang menjadi bagian daripada perjalanan bangsa Indonesia. Apa bedanya? Bedanya ketika kita berbicara tentang Nusantara dalam kerangka historis, maka kita berbicara sebagaimana yang mulai dari negara Kertagama menggambarkan tentang Nusantara sampai nanti istilah Nusantara hilang pada tahun 1928. Tapi Nusantara yang dimaksudkan sekarang ini adalah sebuah penamaan dari ibu kota baru yang tempatnya nanti di Kalimantan Timur. Itu dua hal yang berbeda. Artinya spirit kenusantaraan itu dengan istilah yang lama tidak bisa langsung copy paste untuk membuat istilah Nusantara dalam konteks tadi. Beda menurut saya. Oh begitu ya, mungkin beda ya enggak. Oke, jadi kita sih sebenarnya lebih menarik membincang kembali konsep Nusantara kan, sama misalnya Islam Nusantara. Kenapa nggak Islam Indonesia aja sih? Kenapa harus Islam Nusantara? Ya justru kan Islam Nusantara ini lebih punya akar historis dibandingkan nama Indonesia kan. Iya betul. Indonesia kan berarti kan 1928 kalau kita hitung. Kalau Nusantara ya 1100-an, 1200-an sejak negara Kartagama, berarti lebih punya akar historis dan tidak hanya mencakup Indonesia hari ini, tapi mencakup gugus kepulauan. Termasuk wilayah yang sekarang menjadi masuk dalam kedaulatan Malaysia dan Brunei, Timor Leste, bahkan Papua Nugini juga. Maka sebagai enterpoint saya ingin mengatakan penempatan, saya tidak berbicara pada wilayah politik karena berangkat dari persoalan sejarah tadi, penempatan ibu kota di Kalimantan itu menjadi wilayah yang tepat, yang menjadi satu wilayah strategis. Wilayah strategis maksud saya tidak juga didominasi oleh wilayah barat maupun atau timur, tetapi dia berada di tengah-tengah. Secara geografis berada di tengah wilayah. Meskipun Indonesia Makassar mengklaim center point of Indonesia, titik tengah Indonesia di Makassar kan. Tapi ada pertimbangan ini, banyak pertimbangan lah. Siap. Oke, kayaknya menarik bincang-bincang. Nanti kita lanjut lagi ya. Di tema-tema yang lain seputar kesejarahan, karena Pak Aksa ini spesialis di sejarah lokal. Jadi kalau bincang sejarah lokal, beliaulah pakarnya. Terima kasih Sobat Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.